Telah menjadi rutinitas keluarga John untuk melakukan sarapan bersama, meski sesibuk apapun itu. Dan kini keluarga mereka ketambahan satu personil, ratu baru di rumah ini, Kim Tae-ri, yang saat ini telah berubah nama menjadi John Tae-ri. John dan Tae-ri tentu saja duduk bersebelahan, sedangkan adik John bernama Yuna duduk di sebelah Oma John. Orang tua Jungkook mencetak senyum kelewat bahagia saat menyaksikan pasutri itu. Benar-benar senang saat melihat anak sulungnya itu sudah mengajak seseorang secara resmi untuk tinggal di sini. Gugup walau tak diperlihatkan, itulah Tae-ri saat menyantap makanan di hadapan mertuanya, takut melakukan sesuatu yang salah. Nanti mereka di dalam hati berkomentar yang tidak-tidak. Dari tempat duduknya, Tae-ri hanya bisa menampilkan senyum kikuk menanggapi ucapan apa John. Tahu maksudnya apa? Ia melirik Jungkook yang masih fokus ke makanannya. Tatapan lelaki itu seolah memancarkan kebingungan. Bisik Oma John pada suaminya, soalnya tahu kalau Jungkook itu tipe orang yang agak risih kalau diajak bergurau. Tae-ri mengerjap 2 kali saat ditatap mertuanya. Oma maupun Abah John menahan tawa. Pasangan muda ini lucu sekali ketika diajak berbicara. Jungkook menjawab sembari mengunyah makanannya dengan mata yang menatap orang tuanya bergantian. Dalam diam, Tae-ri tersenyum senang. Sejujurnya, sudah sejak semalam ia ingin membicarakan terkait bulan madu pada Jungkook. Tetapi lelaki itu buru-buru tidur lebih awal. Dari arah tempat duduknya, Jungkook mendelik. Kegiatan sarapan itu berlanjut sembari membicarakan hal-hal lucu dan bahagia. Kegiatan sarapan selesai, Tae-ri membantu membenahi meja. Gadis itu memang harus diacungi jempol perihal tata krama. Meskipun jelas-jelas ada pelayan, tetapi Tae-ri tetap berinisiatif untuk turun tangan sendiri. Dari arah dapur, Oma John tersenyum bangga, merasa menjadi orang tua paling beruntung karena memiliki sosok menantu seperti Tae-ri. Sudah cantik, cerdas, berbudi pekerti baik. Oma John bertanya begitu kaki Tae-ri tiba di sampingnya.
Tairi menunduk sembari tersenyum tipis. Oma John mengelus pundak Tairi, terkekeh saat mendengar kejujurannya. Tairi mengangguk mendengar ibu mertuanya itu. Sepanjang perjalanan menuju ke tempat kerja, Jongkook total terdiam. Tairi jadi takut. Apa suaminya itu diam karena pembicaraan bulan madu tadi? Yang dipanggil langsung menoleh pun menciptakan senyuman paling manisnya. Sebelum menjawab, John mengusap pucuk kepala Tairi penuh sayang. Tairi menunduk sembari menggigit bibir bawahnya takut-takut. Refleks John menepikan mobilnya saat sang istri melontarkan pertanyaan yang cukup aneh. Tairi tidak menjawab, takut sekali untuk berkata jujur dan mengeluarkan segala unek-uneknya. John yang paham istrinya menyembunyikan sesuatu, ia meminta Tairi bangkit lalu duduk di pangkuannya. Tairi menurut lalu berpindah tempat dan duduk ke atas paha kekar itu. Namun, sedikit pun Tairi tidak mengangkat kepalanya. Jongkook meraih dagu Tairi agar wajah cantik itu berani menatapnya. Jongkook buru-buru menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu meletakkan kepala itu ke atas. Pun kedua tangan pria itu memeluk erat pinggang sang istri. Gadis itu mengusap lembut sore sang suami yang saat ini bertempat nyaman dalam dekapannya. Tairi refleks menangkup dua pipi suaminya dan tersenyum untuk menenangkan. Usai mengucapkan kalimat terakhir, Jongkook meraih dagu Tairi, lalu saling beradu kening. Sebelum pada akhirnya, dua partikel lembut itu saling menyatu. Mula-mula Tairi dapat mengimbangi ciuman suaminya, tetapi lama-lama gerakan itu semakin menuntut, berusaha memohon pengampunan untuk memungut oksigen. Namun, Jongkook abai.
Jongkook berjalan dengan penuh wibawa. Sesekali ia membalas senyuman para siswa yang melintas di sekolah itu. Meskipun Jongkook merupakan anak pemilik dari sekolah ini, tetapi tetap tata krama dan keramahan adalah nomor satu. Sebelum kabar pernikahannya tersebar, Jongkook adalah tipe guru yang sering dikejar oleh para siswi. Pertama, tentu saja karena tampan. Yang kedua, karena Jongkook itu terlalu manis dalam memperlakukan seluruh siswanya, membuat beberapa siswa perempuan terkadang baper sendiri. Sang Pak William merupakan salah satu guru di sekolah itu. Jongkook balik menyapa dengan tersenyum sopan. Seingatnya, Jongkook sama sekali tidak memiliki janji temu dengan siapapun hari ini. Begitu pintu dibuka, siswi yang sejak tadi berdiri menunggu langsung mundur ketakutan. Jongkook mengerutkan dahinya bingung. Bukannya menjawab, siswi itu hanya menunduk. Dua tangannya bergetar hebat, bahkan wajahnya nampak pucat. Namun ketika melihat tanda lahir yang terletak di tangan kiri siswa itu, Jongkook sontak tertegun. Ingatan malam itu lagi-lagi muncul. Dengan cepat Jongkook menutup tirai ruangan serta mengunci pintu. Lelaki itu juga mematikan CCTV ruangan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Si gadis langsung duduk sesuai permintaan Jongkook. Jongkook kembali menarik napas, membulatkan tekad untuk bertanya. Bagaimanapun semua harus jelas. Jongkook berusaha untuk berbicara pada wanita yang hanya diam dan menunduk itu. Sedangkan Yen hanya diam, pandangannya terlihat kosong. Tetapi dadanya terasa sesak, bibir bergetar hebat serta satu tetesan air mata yang tiba-tiba meluncur tanpa permisi. Leher Jongkook bagai tercekik, terlalu sulit untuk melengkapi kalimat. Sedangkan Yen semakin menggigit bibir bawahnya untuk menahan pilu dengan sekuat tenaga. Kini, tanpa bertanya dengan lengkap, Jongkook yakin Yen adalah orangnya. Andai satu kata maaf itu dapat mengembalikan segalanya, Yen meremas kuat-kuat rok seragamnya, meluapkan rasa sakit yang ditorehkan oleh Jongkook. Yen terkejut saat Jongkook tiba-tiba duduk di sebelahnya.
Mungkin cowok terkesan sangat egois, tapi bagaimanapun ia tidak tega dan tidak ingin menyakiti hati gadis sebaik Tairi, orang yang sangat ia cintai. YN mendadak gagu. Tangan kanannya yang semula menggenggam tespek di dalam saku langsung terurai lemas. YN takut. Jangan-jangan kalau dia memberitahu tentang kehamilannya, maka cowok akan meminta untuk menggugurkannya.